Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Untuk ketinggian air kurang lebih 1 meter untuk kedalaman. Debit air pertama kurang lebih 30 cm. Seringkali di akun saya, di TikTok, di Instagram, kemudian di Facebook, itu ada keluhan-keluhan. Pak, di sini ternyata masih pakai pengantar RT. Kemudian disebutkan, Pak, itu ada persyaratan-persyaratan di luar aturan. Pak, itu persyaratannya banyak sekali. Sari berita pagi hari ini, banjir yang melanda Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah merendam hampir seluruh kecamatan. Sementara itu di Jen Dukcapil masih menemukan sejumlah persyaratan tambahan yang dibebankan kepada masyarakat dalam proses permohonan pelayanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Rabu 8 September 2021 bersama saya Risti Rustarto. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyampaikan kasus positif dan persentase kasus aktif COVID-19 secara nasional mengalami penurunan selama 7 minggu berturut-turut. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan rancangan undang-undang RUU Persetujuan ASEAN tentang perdagangan elektronik atau ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Dan rancangan undang-undang ini telah disahkan menjadi undang-undang. Sementara dari Turki memperingatkan komunitas internasional agar tidak terlalu terburu-buru mengakui Taliban sebagai pemerintah resmi Afghanistan yang baru. Dalam 10 tahun terakhir ini, bencana banjir yang melanda Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terbilang parah. Hampir seluruh kecamatan terendam banjir dan warga memerlukan bantuan dari pemerintah dan swadaya masyarakat secepatnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Edi Suroso dari Palangkaraya. Anak-anak juga selalu diperhatikan, jangan sampai bermain-main karena derasnya arus juga bisa menyeret anak-anak kecil. Banjir yang melanda Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah semakin parah dan mulai menggenangi sejumlah titik jalan penghubung antar kabupaten di Kalimantan Tengah, terutama di jalur arah Kasongan menuju Kerengpangi dan kabupaten yang ada di sekitarnya. Bahkan ketinggian banjir di ruas jalan sudah mencapai 1 meter. Anggota kepolisian dari Kapolres Katingan, Bribda Wibowo, menghimbau kepada para pengendara baik dari arah Sampit yang hendak menuju Palangkaraya maupun sebaliknya untuk sementara waktu ditunda sampai kondisi banjir benar-benar surut karena kondisi banjir diperparah dengan arus deras. Tepatnya di Gorong-Gorong, Kerengpangi, dan untuk ketinggian air seperti yang Anda lihat sendiri kurang lebih 1 meter untuk kedalaman. Debit air untuk pagi ini pertambah kurang lebih 30 cm. Jadi sekarang sudah ada tim dari Pemprov untuk perbaikan gorong-gorong tersebut agar bisa kembali normal untuk arus lalu lintas. Ia menambahkan
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah anggota Satlantas setempat juga dikerahkan dari pagi hingga malam untuk melakukan pengamanan lalu lintas dan membantu proses evakuasi warga yang menggunakan perahu mesin. Sementara itu, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Katingan Ahmad Rubama telah menyerukan kepada kepala desa dapat menyiapkan tempat pengungsian di lokasi aman dari banjir. Bahkan Pemkab setempat juga sudah menyediakan dapur umum di sejumlah titik, antara lain di Taman Religi, kantor Bupati, dermaga, dan sejumlah kantor kepala desa untuk melayani kebutuhan logistik warga yang terjebak di rumahnya tidak bisa melakukan aktivitas apapun, maupun warga yang dievakuasi di tempat-tempat pengungsian. Adapun kebutuhan mendasar warga terdampak banjir saat ini seperti makanan siap saji, terpal, bahan bakar minyak yang digunakan untuk akomodasi perahu mesin dan memasak di dapur umum. Kesulitan masyarakat kalau kita kasihkan misalnya beras, minyak goreng, mie, telur dan sebagainya, kesulitan tempat memasaknya. Jadi di tiap desa dibuat dapur-dapur umum, diberikan, dibungkus, baru disebarkan. Jadi kita berikanlah kesempatan kepada masyarakat kita untuk melaksanakan pembenahan barang-barangnya, tidak diganggu oleh waktunya masak dan sebagainya. Kita kasih siap saji aja. Ahmad menilai bencana banjir kali ini terbilang sangat parah sebab 10 kecamatan dan ribuan kepala keluarga rumahnya terendam banjir seperti di Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, dan Kecamatan Kamipang. Semua warga terdampak banjir. Selain itu, ratusan sekolah dan rumah ibadah juga terendam banjir. Anak-anak juga selalu diperhatikan, jangan sampai bermain-main karena derasnya arus juga bisa menyeret anak-anak kecil. Ya, saya takutnya keseret masuk ke bawah lantai rumah. Perhatikan batas banjir tertinggi. Tapi kalau aliran melewati air itu yang berbahaya. Itu sebelum. Ahmad menghimbau kepada warga harus memperhatikan jaringan listrik di sekitar rumahnya dan sedini mungkin melakukan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan seiring intensitas hujan yang terjadi belakangan ini. Edi Suroso melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat bahwa virus corona tidak dapat hilang dari kehidupan manusia di semua negara dengan mudah. Karenanya, Kepala Negara juga mengatakan kesadaran untuk mendapatkan vaksinasi menjadi sangat penting demi mencegah penularan virus dan kematian akibat COVID-19 dalam jumlah yang tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pradipta Rahadi. Program vaksinasi. Antusiasme masyarakat untuk mendapat suntikan vaksin begitu terlihat karena mereka datang berduyun-duyun ke pusat informasi pariwisata dan perdagangan di Kota Blitar kemarin. Antusiasme dan semangat mereka untuk vaksinasi semakin terlihat, apalagi begitu mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo meninjau langsung proses tersebut. Tingginya antusiasme itu mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi. Menginformasikan bahwa yang telah divaksin 76%, artinya memang ini tinggal sedikit yang belum divaksin, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah sangat antusias untuk ikut divaksin. Jokowi pun kembali mengingatkan masyarakat bahwa virus corona tidak dapat hilang dari kehidupan manusia di semua negara dengan mudah. Karenanya, ia mengatakan kesadaran untuk mendapat vaksinasi menjadi sangat penting demi mencegah penularan virus dan kematian akibat COVID-19 dalam jumlah tinggi. COVID ini tidak mungkin akan hilang. Yang bisa kita adalah mengendalikan. Jangan sampai terjadi peningkatan yang sangat eksponensial karena virus corona ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, meskipun juga sudah divaksin, kita jangan juga terus abai terhadap protokol kesehatan, tetap pakai masker. Sementara itu, Ketua Tim Pakar sekaligus juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, dalam keterangan persnya menyebut proses mengubah pandemi COVID-19 menjadi endemi tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ingat,
bahwa untuk mengubah kondisi pandemi menjadi endemi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun bukan tidak mungkin jika Indonesia sebagai bangsa besar mampu mempertahankan kondisi yang cukup terkendali. Sampai saat ini saja, total kasus Indonesia berkontribusi sebesar 1,86% dari total kasus dunia. Sehingga jika mengalami penurunan, maka dampaknya juga akan cukup berdampak. Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia mengalami perbaikan yang positif. Namun, Satgas menyatakan bahwa mereka akan terus mengingatkan masyarakat untuk tetap bijak dan waspada dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan ikut vaksinasi bagi yang belum. Demikian Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah tengah mempersiapkan skenario untuk menghadapi fase endemi COVID-19 di Indonesia. Wapres memastikan salah satu upaya yang termasuk dalam skenario tersebut adalah menggencarkan vaksinasi. Informasinya kita disampaikan oleh Retno Mandasari. Indonesia disebut akan memasuki fase endemik dengan salah satu parameter tingginya persentase kematian dan kasus positif COVID-19. Dalam konferensi pers secara daring yang digelar usai peninjauan vaksinasi di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Jakarta, Selasa 7 September, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan skenario untuk menghadapi fase endemik COVID-19. Menurut Wapres, salah satu upaya dalam skenario tersebut adalah menggencarkan vaksinasi, termasuk pemberian suntikan booster atau vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan dan TNI Polri yang berada di garda terdepan. Kita akan terus menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Wapres menjelaskan vaksinasi terhadap penduduk Indonesia ditargetkan akan rampung pada November 2021. Meski di sisi lain, Wapres tidak memungkiri percepatan vaksinasi masih dihadapkan dengan sejumlah kendala, seperti sulitnya menjangkau lokasi tempat tinggal warga. Karena itu kita persiapkan 77% Indonesia 200,8 juta harus sudah segera divaksinasi. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Linda Kusdani mengungkapkan, lebih dari 2.000 mahasiswa spesialis di Universitas Indonesia telah dilatih untuk menjadi vaksinator. Kita ada lebih dari 2.000 mahasiswa spesialis yang sudah kita persiapkan jauh hari dengan pelatihan untuk menjadi vaksinator. Sejumlah epidemiolog memiliki pendapat mengenai kemungkinan Indonesia memasuki fase endemik COVID-19. Dilansir CNN Indonesia, pegiat kawal COVID-19 Septian Hartono menilai tingginya persentase kematian dan kasus positif COVID-19 menjadikan Jakarta akan memasuki fase endemik, di mana menurut lakukan sebanyak 30.000 hingga 42.000 per tahun. Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono kepada Tirto ID menyebut, endemik COVID-19 akan terjadi pada populasi atau wilayah tertentu. Namun Pandu menilai hal itu masih lama akan terjadi, terutama pada wilayah dengan penularan tinggi dan vaksinasi yang masih rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membuka tempat wisata di masa PPKM level 3 dengan sejumlah aturan ketat. Seperti apa aturan yang akan diberikan oleh pemerintah? Sebentar melaporkan selengkapnya. Taman wisata nanti akan dibuka ya melalui uji coba ya. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota mengungkapkan pihaknya bakal melakukan uji coba pembukaan kembali tempat wisata di ibu kota dalam waktu dekat. Menurut Riza, pembukaan ini juga dibarengi dengan sejumlah aturan yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti melarang pengunjung yang masih berusia di bawah 12 tahun masuk hingga wajib menunjukkan sertifikat vaksin yang dibuktikan lewat aplikasi Peduli Lindungi dan Jaki. Tentu usia anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan.
masyarakat nanti melalui online, aplikasi Jaki, aplikasi Peduli Lindungi ya, harus sudah vaksin dan lain sebagainya ya, seperti tahun-tahun seperti pada masa-masa sebelumnya ya. Sementara itu langkah Pemprov ini langsung menuai beragam respon dari masyarakat. Ada yang menyambut antusias karena mereka merasa sudah rindu dengan tempat wisata. Ada kemudian yang meminta agar prokes tetap dijaga ketat saat berwisata agar tidak ada klaster baru penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Saya Yuni, warga Jakarta. Saya sih ingin Pemprov mengatur ketat ya prokesnya agar tidak ada klaster baru di tempat wisata itu. Saya Doli, warga Jakarta Utara. Saya sih menyambut baik ya, Mas, karena saya sudah bosan dengan situasi saat ini, apalagi rindu juga dengan tempat wisata kan. Seperti diketahui, pemerintah pusat secara resmi telah memperpanjang PPKM level 3 hingga 13 September 2021 mendatang. Dalam fase ini, pemerintah kembali melonggarkan sejumlah kegiatan, salah satunya membolehkan uji coba protokol kesehatan di tempat wisata yang kotanya berstatus PPKM level 3. Pelonggaran itu dibarengi dengan instruksi Mendagri Tito Karnavian yang menyebutkan uji coba prokes di tempat wisata wajib memenuhi 4 ketentuan. Pertama, larangan bagi anak-anak berusia di bawah 12 tahun berkunjung. Kemudian daftar tempat wisata yang akan ditentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu wajib menjalankan prokes yang diatur Kemenparekraf dan wajib vaksin bagi para pengunjung yang dibuktikan lewat aplikasi Peduli Lindungi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pantauan mengenai pengurusan sejumlah dokumen kependudukan di Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan pagi hari ini, kami akan segera bergabung dengan rekan kami, Yoriko Fitri. Ike. Ya, Rizky, saat ini saya berada di kantor Kelurahan Melawai, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana sejumlah kelurahan di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur ditemukan berbagai masalah terkait dengan pengurusan dokumen oleh masyarakat. Dan dari pantauan kami di kantor Kelurahan Melawai ini terlihat masih belum ada aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat karena memang kantor kelurahan baru dibuka dan melayani masyarakat sekitar pukul 8 atau 9 pagi hari ini. Dan dari pantauan kami juga tidak ada, belum terlihat pegawai atau karyawan di kantor Kelurahan Melawai ini yang tiba, dan di depan dari kantor kelurahan ini juga terlihat spanduk terkait dengan pengurusan dokumen-dokumen bagi masyarakat dan dilakukan secara gratis, Rizky. Dan tadi kami sempat bertanya dengan salah seorang petugas di kantor Kelurahan Melawai ini terkait dengan pengurusan dokumen yang dilakukan oleh masyarakat, dan mereka menyatakan bahwa masyarakat yang akan mengurus dokumen di kantor Kelurahan Melawai ini tidak dikenakan biaya apapun. Dan hingga saat ini juga belum terlihat lurah dari kantor Melawai ini yang tiba di kantor Kelurahan Melawai yang terletak di kawasan Wijaya. Demikian dari Fitri melaporkan langsung kembali ke studio. Berdasarkan pemeriksaan Ditjen Dukcapil di sejumlah kantor Disdukcapil, ternyata masih ditemukan sejumlah persyaratan tambahan